Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Al-Ghazali yang saya hormati selaku dosen mata kuliah ilmu filsafat dan teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 yang terdiri dari 1 Mbak Iis Risawati, 2 Mbak Nuril Firdaus, 3 Mbak Raudhatul Munawwarah, dan yang keempat saya sendiri Umi Qoniah akan memenuhi tugas, yaitu menyampaikan materi yang membahas tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, yaitu aliran perennialisme dan esensialisme, serta progresivisme dan rekonstruksionalisme. Mari kita mulai pembahasan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki beragam aliran pemikiran yang mempengaruhi teori dan praktik pendidikan. Makalah ini akan membahas 4 aliran utama dalam filsafat pendidikan, yaitu esensialisme, perennialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Setiap aliran memiliki pandangan unik tentang tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pengajaran yang dapat memberikan wawasan berharga bagi para pendidik dan pembuat kebijakan pendidikan. Aliran yang pertama yaitu esensialisme. Aliran esensialisme menekankan pentingnya melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya yang mapan. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengetahuan dan keterampilan dasar yang telah terbukti bermanfaat sepanjang sejarah. Kurikulum esensialis biasanya mencakup mata pelajaran inti seperti membaca, menulis, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan utama pendidikan esensialis adalah mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dengan membekali mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Sedangkan metode pengajaran cenderung berpusat pada guru dengan penekanan pada disiplin dan hafalan. Aliran selanjutnya yaitu aliran perennialisme, yaitu berakar pada pemikiran filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, meyakini bahwa pendidikan harus berfokus pada kebenaran abadi dan nilai-nilai universal. Aliran ini menganjurkan kembali ke studi karya-karya klasik dan ide-ide besar yang telah bertahan sepanjang sejarah. Sedangkan tujuan pendidikan perennialis adalah mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan membentuk karakter moral siswa. Kurikulum biasanya mencakup studi literatur klasik, filsafat, dan sejarah. Sedangkan metode pengajaran menekankan dialog Sokratis dan analisis kritis terhadap teks-teks penting. Aliran yang selanjutnya yaitu progresivisme, yaitu belajar melalui pengalaman. Progresivisme yang dikembangkan oleh John Dewey menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus berpusat pada anak dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Sedangkan tujuan pendidikan progresif adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial siswa. Kurikulum bersifat fleksibel dan sering didasarkan pada minat siswa. Sedangkan metode pengajaran melibatkan pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, dan diskusi kelompok. Aliran yang terakhir yaitu rekonstruksionisme, yaitu pendidikan untuk perubahan sosial. Rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial positif. Aliran ini berpendapat bahwa sekolah harus aktif
dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah sosial. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membentuk siswa menjadi agen perubahan yang kritis dan berkomitmen. Kurikulum berfokus pada isu-isu kontemporer dan masalah global, sedangkan metode pengajaran melibatkan diskusi kritis, proyek berbasis masyarakat, dan aksi sosial. Sedangkan perbandingan aliran-aliran filsafat pendidikan, yaitu setiap aliran filsafat pendidikan memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Aliran esensialisme, fokus utamanya adalah pengetahuan dasar dengan metode pengajaran berpusat pada guru. Aliran perennialisme berfokus utama ide-ide klasik dengan metode pengajaran diskusi dan analisis. Aliran yang ketiga, progresivisme, fokus utamanya adalah pengalaman siswa dengan metode pengajaran pembelajaran yang aktif. Aliran yang terakhir yaitu rekonstruksionisme, berfokus utama pada perubahan sosial dengan metode pengajaran proyek dan aksi sosial. Lalu, implikasi bagi praktek pendidikan apa? Pemahaman tentang berbagai aliran filsafat pendidikan dapat membantu pendidik dalam merancang kurikulum, memilih metode pengajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Pendidik dapat mengambil elemen-elemen yang relevan dari setiap aliran untuk menciptakan pendekatan yang seimbang dan efektif. Misalnya, seorang guru mungkin menggabungkan penekanan esensialis pada keterampilan dasar dengan metode progresif yang melibatkan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek. Atau, sekolah dapat mengadopsi kurikulum yang mencakup studi karya klasik sambil juga mendorong siswa untuk terlibat dalam isu-isu kontemporer. Nah, biasanya akan menghasilkan yaitu yang pertama, kurikulumnya menjadi kurikulum terpadu, yaitu menggabungkan pengetahuan tradisional dengan keterampilan abad ke-21. Sedangkan metode pengajaran menjadi metode pengajaran beragam karena menggunakan berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Sedangkan untuk evaluasi holistik, menilai tidak hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Kesimpulan, menuju pendidikan yang holistik, aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dibahas menawarkan perspektif yang berharga tentang tujuan dan praktek pendidikan. Meskipun setiap aliran memiliki penekanan yang berbeda, mereka semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendekatan yang ideal mungkin adalah sintesis yang menggabungkan kekuatan dari berbagai aliran, menciptakan pendidikan yang holistik dan relevan. Dengan memahami dan menerapkan wawasan dari berbagai aliran filsafat pendidikan, para pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kaya, menantang, dan bermakna bagi semua siswa. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.